ilmu yang paling kontroversial. Saya ingin berangkat dari sebuah hadis. Sekaligus Muhammad mengkritik dan mengkoreksi miskonsepsi yang lazim terjadi di semua tata nilai peradaban dimanapun di seluruh dunia, baik itu zaman dahulu maupun zaman sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, para ikhwan sekalian, seperti biasa sebelum melanjutkan, saya akan sedikit mengulas apa yang telah kita perbincangkan dalam pengajian kita yang lalu, yaitu tentang apa-apa saja ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada kita manusia. Sekali lagi, bukan hanya kepada muslim, tapi seluruh manusia. Serta bagaimana cara Allah mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada kita. Nah, pada pengajian minggu yang lalu, kita juga sudah membahas pengertian dari al-qalam yang dalam arti sempit maknanya adalah pena. Tapi dalam arti yang luas, al-qalam itu maknanya adalah segala apapun alat, sarana, prasarana, instrumen, media, metode, cara, jalan atau suluk yang mengantarkan kita kepada ilmu atau mengantarkan ilmu kepada kita. Minggu lalu kita sudah juga, jadi Allah mengajar manusia itu tidak secara langsung, melainkan melalui media atau melalui perantara. Kita tidak bisa membayangkan Allah itu mengajar dengan qalam seperti orang tua yang mengajari anaknya menulis dengan pensil, atau seperti guru yang mengajar di depan papan tulis. Nah, minggu lalu kita juga sudah berbicara tentang dua kategori ilmu yang diajarkan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah persepsi indrawi, dan yang kedua adalah bahasa. Nah, terkait persepsi indrawi ini banyak sekali disinggung di dalam Al-Quran. Sangat banyak, salah satunya adalah di dalam surat ke-16, surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu allazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu-ibu kamu sekalian dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Lalu dia jadikan bagi kalian itu pendengaran, penglihatan dan juga hati supaya kalian bersyukur. Kita juga sudah membahas terkait ilmu yang kedua, yaitu bahasa. Jadi saya tidak akan ulangi lagi. Nah, sekarang kita akan berbicara kategori ilmu yang ketiga, yaitu sains. Nah, karena sains ini ilmu yang paling kompleks dan rumit, jadi saya sebelumnya akan mohon maaf dulu kepada para ikhwan sekalian. Kenapa? Karena tugas mengajarkan sains saja itu tugas yang sudah sangat berat. Apalagi kalau ditambah harus sesederhana mungkin dan tidak membosankan. Juga dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi kesulitannya itu akan berlipat-lipat gitu. Nah, tapi bagaimanapun juga tetap saya akan menyampaikan ini
Kenapa? Karena saya yakin sepenuhnya, seyakin-yakinnya bahwa yang namanya agama, yang namanya Islam, termasuk juga Al-Quran, itu tidak mungkin dipahami dengan baik kalau kita tidak mengerti kategori ilmu-ilmu ini, termasuk sains. Nah, juga harus saya sampaikan di sini bahwa materi yang saya kemukakan itu memang diambil dari banyak sekali referensi, ratusan mungkin buku, artikel, film, dan lain sebagainya gitu. Tapi bagian utamanya, struktur dan konstruksinya itu hasil perenungan saya sendiri. Jadi kalau misalkan ada kekurangan dan sebagainya, itu adalah tanggung jawab saya. Nah, sains ini, para ikhwan sekalian, itu adalah ilmu yang paling kontroversial, penuh dengan paradok, ambigu, dikotomi, kontroversi, dan lain sebagainya. Jadi sains adalah ilmu yang paling dekat dengan manusia sekaligus paling jauh. Ilmu yang paling jelas sekaligus juga paling kabur. Ilmu yang paling dipercaya sekaligus juga paling diragukan. Ilmu yang paling dicintai sekaligus juga paling dibenci. Contoh kecil misalnya, apakah kita manusia benar-benar pernah mendaratkan kaki di bulan? Atau misalkan, apakah kita adalah keturunan monyet seperti yang dikatakan oleh Darwin? Nah, untuk membahas soal sains, saya ingin berangkat dari sebuah hadis. Ini sebuah hadis yang luar biasa hebat gitu. Saya sampai merinding ketika membaca hadis ini. Hadisnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Bunyinya, in kasafatis samsu yauma mata Ibrahimu faqala nasu in kasafat limauti Ibrahima faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankasifani limauti ahadikum wala lihayatihi fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta yanzaliya, rawahu Bukhari. Telah terjadi gerhana pada hari ketika Ibrahim meninggal dunia. Ibrahim ini adalah Ibrahim putranya Nabi Muhammad, bukan Ibrahim yang Nabi. Maka orang-orang kemudian berkata, gerhana itu terjadi karena atau disebabkan oleh meninggalnya Ibrahim. Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua dari tanda-tanda ilahiyah. Mereka tidak saling menutupi disebabkan oleh meninggalnya salah seorang di antara kalian atau karena hidupnya. Dalam hal ini pengertiannya adalah lahirnya. Maka jika kalian menyaksikan keduanya, serulah nama Allah dan tegakkanlah sholat sampai gerhana itu selesai. Nah, ingat, hadis ini tidak diucapkan seminggu yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau setahun yang lalu. Tapi 1500 tahun yang lalu. Hari ini, kita diberitahu oleh guru-guru kita di sekolah, walaupun sebenarnya tetap tidak mengerti juga sebetulnya, bahwa gerhana matahari itu terjadi disebabkan oleh matahari yang tertutup oleh bulan. Itu faktanya. Tapi kalau ada orang yang tahu fakta ini 1500 tahun yang lalu, nah itu ceritanya lain. Ingat bahwa hadis ini tidak diucapkan minggu yang lalu, ini 1500 tahun yang lalu. Kalau ada orang yang mengetahui fakta itu, berarti dia adalah orang yang luar biasa terpelajar pada zaman itu, luar biasa cerdas. Tidak mungkin, karena dalam banyak sistem peradaban, banyak matahari itu
terjadi gerhana itu karena ada, ya saya suka bingung kalau ngomong raksasa, apakah seorang atau apa seekor, apakah sebuah. Karena seorang raksasa yang hendak menelan matahari itu, namanya Batara Kala kalau di India atau di beberapa tempat dengan yang lain. Nah, Nabi itu sudah tahu 1000 tahun yang lalu bahwa gerhana matahari itu disebabkan oleh matahari yang tertutup oleh bulan, bukan oleh Batara Kala tadi. Nah, tapi yang menyebabkan hal ini istimewa itu bukan karena itu, karena walaupun Nabi luar biasa cerdas, luar biasa terpelajar, jadi saya tetap menolak kalau dikatakan Nabi ini buta huruf. Walaupun Nabi Muhammad mengetahui fakta itu, Nabi Muhammad itu bukan satu-satunya orang, walaupun dia hidup di zaman kuno. Jadi di zaman kuno juga ada saja orang yang, ya walaupun tidak banyak gitu ya, 1-2 orang mungkin tahu fakta yang sama, bahwa gerhana matahari itu terjadi disebabkan matahari yang tertutup oleh bulan. Nah, yang menyebabkan hadis ini istimewa adalah karena statement Muhammad yang secara tegas menolak kaitan antara terjadinya peristiwa gerhana matahari dengan meninggalnya putra beliau Muhammad. Nah, dalam konteks ini saya yakin-yakinnya Muhammad adalah satu-satunya orang di planet bumi yang sanggup mengatakan kata-kata adiluhung itu. Muhammad adalah satu-satunya orang yang memiliki integritas dan komitmen terhadap sains di luar batas manusia kebanyakan. Dan kata-kata Muhammad itulah yang kemudian memberi pondasi yang paling fundamental terhadap penggunaan ilmu yang kita sebut sebagai sains. Tegasnya, Muhammad mendeklar bahwa benda-benda langit ini beredar secara independen, secara mandiri, secara berdiri sendiri, dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan manusia. Bahwa gerhana matahari itu terjadi tidak didikte oleh meninggal atau lahirnya seseorang, sekalipun dia anak seorang raja atau anak seorang nabi. Nah, sekaligus Muhammad mengkritik dan mengkoreksi miskonsepsi yang lazim terjadi di semua tata nilai peradaban dimanapun di seluruh dunia, baik itu zaman dahulu maupun zaman sekarang. Jadi, Pak Lewan sekalian, kalau tidak peduli apakah dia orang Cina yang Konghucu atau orang Jepang yang Shinto atau orang Eropa yang Kristen atau orang India yang Hindu, kalau orang melihat matahari jatuh, kalau mereka melihat bintang jatuh, pasti semua akan memejamkan mata, menyampaikan harapan dan keinginan. Nah, orang Indonesia bagaimana? Ya jangan tanya kalau orang Indonesia, karena ini kan negerinya dukun dan cenayang. Orang Arab sama juga. Tapi sejak Nabi mendeklar hadis ini, semua dukun, paranormal, cenayang, kahin, al-hisab itu gulung tikar di daerah Arab Saudi. Nah, itu bedanya dengan kita. Nah, kenapa Muhammad ini saya katakan satu-satunya orang yang dalam situasi beliau bisa mengadakan kata-kata adiluhung itu? Mari kita belajar sedikit antropologi. Jadi, bagi orang-orang yang hidup di zaman dulu, tidak memiliki anak laki-laki itu sebuah problem yang sangat besar. Baik karena memang tidak pernah melahirkan, bukan dia yang melahirkan, tapi kan istrinya. Ataupun karena anak laki-lakinya itu lahir, kemudian meninggal dunia. Nah, dalam kata-kata King Henry ke-8, Raja Inggris abad ke-16, aku rela dikucilkan, dibenci, dan dimusuhi oleh seluruh umat manusia. Aku rela dihukum di neraka selama-lamanya. Aku rela melakukan kekejaman apapun termasuk membunuh seluruh rakyat Inggris asalkan aku dikaruniai seorang anak laki-laki.
Dan kata-kata King Henry ini bukan omong kosong karena dia membangkang, menentang kekuasaan Paus di Vatikan. Dia membawa gereja Inggris keluar dari Katolik Roma. Dia menantang militer kekuatan angkatan perang Spanyol yang pada waktu itu imperium terkuat di Eropa, hanya untuk bisa menikah lagi dan memiliki anak laki-laki. Itu Raja Hendrik yang Henry ke-8 yang hampir 1000 tahun setelah Nabi Muhammad. Nah, Muhammad pun di Jazirah Arab sama. Jadi tidak memiliki anak laki-laki saja bagi orang Arab Jahiliyah itu sudah merupakan sebuah aib. Apalagi kalau dia memiliki anak laki-laki dan kemudian anak laki-laki itu meninggal dunia, itu aib yang jauh lebih besar. Orang Arab Jahiliyah itu sampai dia punya istilah sendiri bagi orang semacam itu, yaitu namanya Al-Abtar, yang diabadikan dalam Quran surat ke-108 ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Al-abtar itu secara bahasa artinya terputus. Tapi makna al-abtar itu adalah terputus dari rahmat Allah karena semua anak laki-lakinya meninggal dan semua anak perempuannya hidup. Itu di kamus, bukan kata-kata saya. Di almaani.com. Jadi al-abtar itu artinya secara bahasa artinya terputus. Tapi makna menurut orang Arab itu artinya terputus dari rahmat Allah karena semua anak laki-lakinya meninggal dunia dan semua anak perempuannya hidup. Jadi Muhammad menurut pandangan orang Arab Jahiliyah ini orang yang cacat, orang yang aib, orang yang kira-kira terkutuk lah karena dia itu terputus dari rahmat Tuhan. Dan kenapa ini diabadikan dengan Al-Quran? Karena isu itu di blow up, diangkat dan dijadikan sebagai tema untuk menyerang Rasul. Itulah sebabnya ada turun surat ke-108 tadi Al-Kautsar. Nah, jadi ketika Muhammad ini pada tahun ke-8 Hijrah dia menikah kembali dengan Maria Al-Qibtiyah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ibrahim, bisa kita bayangkan betapa girangnya hati Muhammad. Nah sayangnya Ibrahim ini pun tidak berusia panjang. Nah coba kita sekarang misalkan sedikit berangan-angan. Kalau misalkan katakanlah Jokowi atau Joe Biden atau nggak perlu presiden, Joni misalkan ya, Joni. Nah, kalau ngomong Jokowi nggak apa-apa dan karena sebentar lagi juga ditinggalkan dan dilupakan. Kalau ngomong yang satu lagi tidak boleh karena baru mau berkuasa. Misalkan si Joni lah, yang dia punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki itu meninggal dunia. Kemudian pada hari itu terjadi gerhana matahari. Mungkinkah kita atau dia yang hidup di zaman modern ini sanggup mengatakan kata-kata seperti yang dikatakan oleh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya yakin sepenuh-penuhnya tidak akan ada orang yang sanggup. Jangankan urusan maha hebat seperti meninggalnya seorang anak laki-laki. Urusan putus cinta saja, itu pasti orang ini mengkait-kaitan dengan peristiwa alam. Kan ada lagunya, kan? Bergulung ombak laut biru, mendengar kau memutus cinta. Jadi apalagi meninggalnya anak laki-laki yang menurut film-film India itu
puncak penderitaan yang ada di planet bumi. Apapun peristiwa yang menyangkut kehidupan kita ini pasti dikait-kaitkan dengan peristiwa alam. Nah, inilah sedangkan Muhammad itu mendeklar itu 1500 tahun yang lalu. Nah, hadis dari Al-Mughirah inilah yang akan kita jadikan sebagai pijakan kita untuk membahas kategori ilmu yang ketiga, yaitu sains. Kita berawal dari pengertian atau definisi sains. Apa itu sains? Sains adalah sejumlah pengetahuan yang terorganisir, terstruktur, dan sistematis. Objeknya biasanya adalah alam nasut, fisika, kimia, biologi, sosiologi, ekonomi, politik, psikologi, antropologi, dan lain sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan pengetahuan yang terstruktur, sistematis, dan terorganisir itu? Ialah karena sains ini tersusun atas unsur-unsur. Ada 5 unsur. Nah, unsur yang pertama itu kita sebut sebagai unsur-unsur tak terdefinisi. Saya ambil contoh misalkan di dalam fisika yang saya tahu lebih banyak lah, sedikit lebih banyak daripada yang lain. Jadi unsur-unsur tak terdefinisi ini contohnya apa? Contohnya misalnya ruang, waktu, materi, posisi, jarak, atom misalkan ya. Itu adalah unsur-unsur yang tidak bisa kita definisikan. Dari mana kita tahu makna dari unsur-unsur tidak terdefinisi ini? Ya dari pengalaman atau dari persepsi indrawi. Nah, itu kita sebut unsur-unsur tak terdefinisi. Nah, dari unsur-unsur tak terdefinisi ini, maka kemudian kita bisa membangun unsur yang kedua sains, yaitu unsur-unsur terdefinisi. Misalnya, dari konsep tentang jarak dan waktu, kita membuat definisi tentang kecepatan. Kecepatan itu adalah jarak per satuan waktu. Nah, setelah ada unsur-unsur tak terdefinisi, kemudian ada unsur-unsur yang terdefinisi yang kita buat definisinya secara persis, maka unsur yang ketiga itu kita butuhkan adalah yang disebut dengan aksioma atau postulat. Apa aksioma atau postulat itu? Aksioma atau postulat adalah pernyataan tentang fakta atau tentang sifat dan karakteristik alam yang sudah kita anggap benar dengan sendirinya, tidak perlu lagi dibuktikan atau tidak perlu ada pembuktian. Contohnya misalnya apa? Contohnya adalah bahwa alam semesta ini adalah nyata, bukan ilusi, bukan maya, dan bukan fata morgana. Adakah orang yang menganggap bahwa alam ini ilusi selain Anggun C. Sasmi misalkan? Ada sangat banyak.
Tapi tidak akan kita bicarakan di sini karena mungkin itu nanti porsinya di bagian yang lain. Ketika kita bicara soal filsafat. Nah, apalagi contoh aksioma bahwa hukum-hukum alam itu ada dan ajeg. Apa artinya ajeg? Artinya ajeg itu bahwa hukum alam yang berlaku hari ini tidak akan sewaktu-waktu berubah. Jadi hukum alam yang berlaku hari ini persis sama dengan hukum alam yang berlaku 1000 tahun atau 1 juta tahun yang lalu. Persis sama dengan hukum alam yang akan berlaku 1000 atau 1 juta tahun yang akan datang. Jadi kalau tanpa aksioma itu, ya ngapain juga manusia ini membangun sains kan? Karena akan tidak berguna kalau hukum alamnya berubah-ubah. Nah, yang juga harus dipastikan adalah bahwa Tuhan itu tidak akan cawe-cawe. Jadi, kalau misalkan karena ada orang lahir, Tuhan intervensi, ada orang meninggal dunia, Tuhan intervensi, ya sains itu akan rubuh dengan sendirinya, gak ada gunanya juga. Nah, makanya itulah yang penting dari hadis yang dikatakan oleh Al-Mughirah tadi. Karena Nabi ini secara tegas dan dalam bahasa yang jernih dan simpel, atau yang dalam bahasa sainsnya disebut in the highest level of clarity, Muhammad mengatakan bahwa peredaran benda-benda langit ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan manusia di muka bumi, gitu, seperti tadi. Nah, jadi kalau misalkan Kalau misalkan pilpres lah katakanlah, kalau maka, jadi kan pilpres itu tidak ada artinya kalau silakan Anda berkompetisi, silakan Anda berkampanye, silakan Anda buat visi misi, silakan Anda istilahnya berdebat dan lain sebagainya untuk merebut hati rakyat. Itu kan tidak ada artinya sama sekali kalau penguasanya cawe-cawe, karena pemenangnya sudah ditentukan. Nah, sama juga. Jadi dalam sains ini harus dipastikan bahwa Tuhan itu tidak akan cawe-cawe. Karena yang memberi makna sains itu kan ketika Tuhan bersikap netral tadi. Nah, setelah ada unsur tak definisi, ada unsur terdefinisi, kemudian ada aksioma atau postulat, barulah kemudian kita bisa menyusun unsur yang keempat di dalam sains yang disebut teorema atau teori. Jadi kalau ibaratnya TV itu, nah, teorema atau teori ini adalah gambar atau suara yang kita lihat. Nah, elektronik yang ada di belakangnya, inilah yang disebut dengan aksioma, unsur terdefinisi, dan unsur terdefinisi. Jadi tidak mungkin ada gambar di sana kalau tidak ada elektronik di belakangnya. Nah, apa contoh teori dalam sains? Contohnya misalnya bahwa benda-benda itu bersifat malas. Jadi kecenderungannya itu dia tetap diam. Mereka hanya bergerak kalau didorong atau ditarik, dan kalau misalkan dorongannya itu berhenti, maka dia akan kembali berhenti. Atau misalkan contoh yang lain bahwa benda yang lebih berat itu jatuh lebih cepat dibandingkan benda yang lebih ringan. Nah, kalau begitu apa yang disebut dengan teorema? Sama dengan aksioma. Teorema ini adalah pernyataan tentang fakta.
atau pernyataan tentang sifat dan karakteristik hukum-hukum alam. Hanya bedanya apa? Bedanya teorem ini harus dibuktikan benar atau tidak benar. Jadi kalau aksioma itu tidak perlu dibuktikan, dia dianggap sudah benar dengan sendirinya, maka teorema harus dibuktikan apakah benar atau tidak benar. Nah, inilah unsur sains yang kelima, yaitu pembuktian. Nah, inilah yang dimaksud dengan sains itu adalah sekumpulan pengetahuan yang terorganisir, terstruktur, dan sistematis. Nah, sekarang mari kita lihat ciri-ciri sifat atau karakteristik atau nah, yang pertama itu adalah yang kita sebut dengan sifat induktif. Apa artinya? Artinya bahwa semua teori sains itu hanya bergantung kepada kehendak alam, tidak kepada yang lain, tidak juga kepada logika. Jadi di dalam teori sains itu yang dibutuhkan itu hanyalah apakah dia sesuai dengan fakta, apakah dia benar-benar menceritakan kehendak alam, atau bagaimana cara alam untuk mengatur dirinya sendiri. Tidak perlu logis, malah di dalam teori sains itu tidak dikenal istilah logis atau tidak logis. Nah, ini yang sering sekali orang kebanyakan mungkin tidak mengerti. Contoh misalnya, kita ambil hukum gravitasi Newton. Menurut hukum gravitasi Newton, dua buah benda itu akan cenderung tarik-menarik. Nah, apakah ada logika di sini? Sama sekali tidak ada logika. Hukum Newton itu hanya menceritakan tentang sifat alam, tentang bagaimana alam mengatur dirinya sendiri, tentang pilihan alam. Kalau misalkan alam ini memilih pilihan yang berbeda, misalkan dua benda itu tidak saling tarik-menarik, tapi saling tolak-menolak, ya nggak ada yang bisa protes siapapun. Jadi sains itu adalah ilmu yang bersifat induktif, karena semua teori sains ini hanya bergantung kepada satu hal, bergantung kepada kehendak alam, tidak kepada yang lain termasuk logika. Misalnya, contoh yang lain adalah teori Coulomb. Nah, ini penting karena apa? Karena kalau orang Islam itu ngerti sains, mungkin banyak masalah yang bisa selesai gitu. Jadi nggak terus-menerus berkutat soal ya macam-macam. Misalnya ini teori Coulomb tentang elektrostatik, bahwa dua muatan yang berlawanan jenis itu talik menarik, sedangkan yang sejenis ini tolak menolak. Apakah ada logika di sini? Sama sekali tidak ada
logika. Ini hanya menceritakan tentang sifat alam, bagaimana alam berperilaku, bagaimana alam memilih hukum-hukumnya. Kalau misalkan alamnya maunya berbeda, muatan yang sejenis tarik-menarik yang berlawanan tolak-menolak, ya kita hanya bisa pasrah. Nah, itulah yang disebut sains itu sebagai ilmu yang induktif. Nah, yang kedua, ciri yang kedua adalah sains sebagai ilmu yang bersifat empirik. Artinya apa? Artinya di dalam sains itu ada hakim agung, ada mahkamah, ada pengadilan tertinggi yang bernama fakta. Yang fakta ini bisa kita peroleh baik melalui observasi maupun melalui eksperimen. Jadi kalau ada dua pendapat yang berbeda, itu pasti selesai karena ada pengadilannya, karena ada hukumnya. Jadi kenapa orang Islam itu tidak selesai-selesai? Nah, misalnya kalau setiap Ramadan itu kan nggak pernah selesai itu. Kapan tanggal 1 Ramadan? Kapan tanggal 1 Syawal? Itu kan itu karena tidak mengerti sains. Kalau mengerti sains ya sudah dari dulu juga selesai. Nah, sains itu bersifat empirik. Contoh misalkan teori evolusi yang khususnya mengapa leher jerapah itu panjang. Ini yang kita pelajari di sekolah-sekolah. Itu ada dua teori. Yang pertama yang dikemukakan oleh Lamarck dari Prancis yang mengatakan bahwa anak jerapah itu berleher panjang karena ibunya selalu berusaha menjangkau daun-daun yang tinggi. Nah, proses itu diulangi berlangsung selama puluhan ribu, puluhan juta generasi sehingga akhirnya anak jerapah ini berleher panjang. Itu menurut Lamarck. Menurut Darwin bukan begitu. Menurut Darwin, setiap ibu jerapah ini melahirkan 2 orang anak atau berapapun, itu tidak pernah ada anak yang identik. Satu anak pasti dia memiliki leher yang sedikit lebih panjang dari saudaranya, dan anak yang lain memiliki leher yang sedikit lebih pendek. Nah, jerapah yang berleher pendek ini akan punah. Karena apa? Karena seleksi alam, sehingga yang tersisa adalah jerapah yang berleher panjang. Nah, proses ini diulangi selama puluhan ribu, puluhan juta generasi, maka lahirlah jerapah yang berleher panjang. Nah, ketika terjadi sengketa antara dua teori, maka selalu digelar persidangan. Dan dalam kasus itu teori Darwin yang menang. Bukan karena teori Darwin lebih logis, tetapi karena fakta-fakta menunjukkan bahwa memang Darwin lah yang sesuai dengan fakta. Contoh lain misalnya soal benda yang jatuh tadi. Jadi menurut Aristoteles yang kira-kira hidup 2 abad sebelum Masehi, Aristoteles mengatakan bahwa benda yang lebih berat itu jatuh lebih cepat daripada benda yang lebih ringan. Nah, problemnya kata-kata Aristoteles ini diganti oleh Tuhan, oleh gereja. Jadi menurut Tuhan benda yang lebih berat jatuh lebih cepat. Efeknya apa? Efeknya yang tidak setuju kan dibakar hidup-hidup karena dianggap bid'ah dan murtad. Alkisah, naiklah Galileo Galilei ke menara miring Pisa dan menjatuhkan 2 benda-benda yang beratnya berbeda, dan terbukti bahwa keduanya jatuh bersamaan. Nah,
Sejak itu maka teori atau yang pendapat Aristoteles ini dinyatakan gugur. Contoh lain misalnya adalah teori tentang gravitasi. Tahun 1915 Albert Einstein mengumumkan bahwa teori gravitasi Newton itu salah. Ya salah lah, teori gravitasi itu salah. Dan persidangan pun kembali digelar. Einstein diminta untuk mengemukakan bukti. Kata Einstein, buktinya adalah bahwa foto langit malam itu, kalau langit malam ini kita foto, maka foto langit malam itu akan sedikit berbeda ketika terjadi gerhana matahari. Maka seluruh ilmuwan pun bertebaran ke sana kemari mencari gerhana matahari untuk membuat foto langit malam. Dan terbukti bahwa memang ada perbedaan, ada sedikit perbedaan. Sehingga teori Einstein kemudian dianggap benar dan teori Newton dikatakan salah. Nah, jadi kalau misalkan orang Islam ini ngerti sains, nggak akan ada, sebab di dalam sains itu tidak pernah ada madhab-madhab, karena pasti diselesaikan melalui persidangan dan bukan beradu logika, beradu argumen. Hanya dibutuhkan mana fakta yang mendukung bahwa Anda benar. Itu saja. Tapi pokoknya saya mau lanjut terus. Kalaupun Anda bosan ya silakan mengantuk. Nah, ciri yang ketiga adalah sains ini adalah ilmu yang bebas nilai. Jadi alam itu dia mengatur dirinya sedemikian rupa sehingga dia tidak akan melihat latar belakang seseorang, aliran kepercayaan, agama, gender, dan lain sebagainya. Jadi batu yang dilempar ke atas itu dia pasti akan kembali ke bawah, tidak peduli apakah yang melemparnya ini seorang kiai ataupun seorang pendeta. Nah, termasuk bebas nilai di sini adalah nilai manfaat. Jadi di dalam sains itu kita dilarang bertanya apa gunanya, apa manfaatnya. Ya, proyek sains hari ini berbiaya bukan lagi juta, tapi miliar dolar, bukan rupiah. Seperti apa? Seperti misalkan kita membangun teleskop Hubble di luar angkasa. Nah, pemerintah, katakanlah pemerintah Amerika Serikat yang membiayai proyek-proyek itu tidak boleh bertanya apa gunanya, apa manfaatnya. Kalau ditanyakan kepada ilmuwan untuk apa kita membangun teleskop Hubble di luar angkasa, ya jawabannya ya mungkin karena kita ingin tahu apa yang terjadi di luar sana, itu saja. Tidak ada aspek apa manfaatnya, apa kegunaannya, selain rasa ingin tahu. Jadi satu-satunya yang bisa diakomodir di dalam sains ini adalah curiosity atau rasa ingin tahu. Nah, ini yang berbeda dengan mungkin pandangan atau pendapat di dalam Islam bahwa
pepatah Arab mengatakan al ilmu bila amalin atau bila faidatin kasajarotin bila samarin. Oke, masih ada beberapa yang mungkin saya singgung saja secara cepat. Yang keempat adalah sifat eksklusif. Jadi sifat eksklusif. Jadi kalau misalkan kita lihat acara televisi yang kebetulan acaranya itu adalah acara masak-memasak, maka kita bisa dengan jelas melihat tayangan ataupun dialog audio visual dari acara tersebut. Nah, pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa mencium aroma? Mengapa di dalam televisi itu tidak ada panel yang bisa mengatur aroma? Diperbesar gitu ya, diperbesar atau diperkecil. Sehingga kalau ada acara itu kan itu menarik tuh, dan pasti kita senang kalau misalkan kita nonton acara masak-memasak itu bukan hanya gambar dan suaranya yang sampai ke kita ini, tapi juga aromanya. Mengapa aromanya tidak ada? Ya, jawabannya adalah karena sains ini tidak mau menyentuh wilayah-wilayah yang bau. Jadi selama 5.000 tahun manusia ini membangun pemahaman tentang bunyi. Kita membangun pemahaman tentang warna, tentang cahaya, tentang gambar. Sehingga hari ini kita memiliki teori yang sangat-sangat lengkap tentang apa itu bunyi, apa itu gambar. Tapi selama 5.000 tahun tidak pernah orang ini ingin tahu, mau tahu, melakukan penyelidikan sains tentang bau. Sehingga sampai detik ini pun tidak ada sepotong pun teori yang menyinggung tentang soal bau ini. Paling tidak itu yang saya tahu di dalam fisika. Sehingga kita hari ini bisa membangun teknologi yang luar biasa canggih terkait masalah suara dan bunyi ini, tapi tidak ada satupun teknologi yang bisa menggantikan misalnya anjing pelacak. Padahal manusia ini dia hanya mengenal, bisa membedakan 4 jenis rasa. Tapi manusia itu bisa membedakan 20.000 bau. Nah, anjing itu 2 juta kali penciumannya lebih tajam daripada manusia. Jadi anjing ini kira-kira 20 miliar bisa membedakan bau. Nah, sains tidak mau, tidak peduli dengan itu. Jadi sains ini sangat eksklusif, sangat tebang pilih. Amerika Serikat itu menggelontorkan puluhan miliar dolar, bukan rupiah, untuk menjangkau luar angkasa. Tapi tidak satupun wahana yang pernah dikirim untuk menyelidiki lautan terdalam. Nah, Amerika juga tidak peduli apakah misalkan demokrasi itu berguna untuk negara-negara berkembang atau malah merusak. Ya karena tidak ada penyelidikan soal itu, ya kita tidak tahu. Nah, jadi inilah sifat sains yang keempat itu. Sains ini adalah ilmu yang sangat-sangat eksklusif. Jadi maksud saya kan ada tuh, ada di kalangan umat Islam ini yang senang gitu ya, senang
senang senang mengkait-kaitkan, menghubung-hubungkan ajaran Islam dengan sains atau ilmu pengetahuan. Yang kelima adalah sifat, harusnya ini yang keempat. Sains ini adalah ilmu yang bersifat relatif atau temporer. Jadi tidak ada kepastian kebenaran. Semua teori sains itu tidak bisa dikatakan benar. Semua teori sains itu hanya belum terbukti salah. Jadi dalam ilustrasi Karl Popper yang saya modifikasi di saya sini, kalau Anda pergi ke seluruh penjuru bumi dan menemukan bahwa semua angsa itu berwarna putih, kemudian Anda membuat teori sains yang mengatakan bahwa semua angsa berwarna putih, maka teori Anda itu tidak bisa dikatakan benar. Sebanyak apapun angsa berwarna putih yang dibawa ke hadapan saya. Karena apa? Karena saya itu hanya tinggal menunggu suatu ketika lahir angsa yang warnanya tidak putih atau hitam. Nah, ini makanya kita mesti hati-hati kalau misalkan ajaran Islam itu kemudian dibikin argumennya berdasarkan penemuan sains. Kenapa? Karena sains itu ilmu yang bersifat sangat relatif. Sains itu ilmu yang bersifat sangat temporer. Artinya tidak ada teori sains ini yang dijamin bisa dipastikan benar. Semua teori sains itu hanya belum terbukti salah. Dan hanya butuh satu saja angsa yang berwarna tidak putih untuk menggugurkan teori sains. Galileo itu dia cukup hanya pergi ke atau naik ke Menara Pisa satu kali untuk membuktikan bahwa Aristoteles yang 1500 tahun ini salah. Itu hanya perlu satu kali. Albert Einstein itu hanya butuh satu foto untuk membuktikan bahwa teori Newton itu salah. Sebanyak apapun teori Newton dibuktikan melalui eksperimen. Berpuluh-puluh juta bukti bahwa dia benar. Einstein hanya butuh satu foto. Nah, yang terakhir, ini yang terakhir adalah sifat ini apa? Eksklusif, elitis. Jadi sains ini adalah ilmu yang sangat-sangat elitis. Dia hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki bakat dan karunia khusus. Manusia-manusia super jenius. Nah, itulah sebabnya kenapa paling dicintai sekaligus paling dibenci. Jadi kalau saya membayangkan begini, mungkin 1% pun tidak orang yang diberi waktu berapa lama pun bisa mengerti teori general relativity Einstein. Kalau penduduk Indonesia ini 270 juta, ya mungkin kita bersyukur kalau ada 10 orang saja yang bisa belajar teori general relativitas Einstein. Nah, ini problem. Jadi sains ini sekaligus dia adalah ilmu yang paling dicintai oleh manusia, sekaligus dia yang paling dibenci. Karena sangat elitis. Jadi waktu Stephen Hawking menulis buku tentang alam semesta yang judulnya The Brief History of Time, dia diwanti-wanti oleh sang editor agar jangan sampai ada satupun rumus yang masuk ke sana. Kenapa? Karena
setiap satu rumus ini akan memotong setengah dari penjualan. Begitu kata sang editor. Artinya orang itu sebetulnya tidak senang dengan yang namanya sains. Nah, para Iwan sekalian, sekali lagi seperti sudah saya sampaikan di awal, karena saya sudah bisa menduga bahwa ini pasti bukan hanya membingungkan, pasti sedikit membosankan. Tapi apapun, karena ini semua berkaitan dengan nanti semua ini berkaitan dengan pengertian, pemahaman, dan cara kita beragama. Kenapa kita tidak bisa mensaintifikasi ajaran-ajaran agama soal Ya'juj Ma'juj, soal Bahtera Nabi Nuh, soal Adam, soal apa. Kalau melihat karakteristik saya di sini, ini satu yang tidak mungkin. Dan sains itu tetap akan berada jauh dari, makanya saya katakan sains itu ilmu yang paling kontroversial, paling meyakinkan sekaligus paling meragukan, paling dekat sekaligus paling jauh, paling dicintai sekaligus paling dibenci. Dan yang terutama adalah yang paling sering disalah mengerti oleh orang kebanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.